Sekarang zaman semakin maju, persaingan semakin kuat, peredaran uang pun sudah semakin hampir nggak ada. Kemarin kami belanja di Medan, itu di kasirnya semua, hampir tidak ada lagi orang yang pegang uang. Semua pakai kiris. Cuma kami yang pakai uang. Masih terima nggak nanti uang di sini, ya kami pikir. Dan di daerah kita juga sekarang sudah mulai canggih. Dan mau nggak mau, kita terus ada di zaman yang semakin canggih. Di gereja pun sudah kena dampaknya. Di sini mungkin belum, tapi kalau di Medan ada beberapa gereja yang sudah juga tidak kutip lagi persembahan. Semua pakai kiris. Di kursi sudah ditempel kode-kode itu. Siapa yang membayar, kiris. Kalau nggak ada kiris tuh, nggak pakai persembahan. Tapi saya mau cerita kepada kita hari ini bahwa semakin canggih pun zaman, kita tidak akan gentar, tidak akan takut. Kita jangan lawan arus, kita juga nggak ikutin arus, tapi di dalam Tuhan kita bisa berselancar di atas arus. Nah, hari ini saya rindu kita baca di dalam Yesaya pasal 33 ayat 6b. Yesaya 33 ayat 6b. Saya baca buat kita semua. Kekayaan yang menyelamatkan ialah hikmat dan pengetahuan. Takut akan Tuhan, itulah harta benda Sion. Di dalam bahasa aslinya, hikmat dan pengetahuan itu, terjemahannya dia bilang begini, hikmat dan pengetahuan itu akan menyetabilkan hidupmu. Di gereja ini ada namanya stabil, arus listrik. Jadi kalau arus listrik masuk di gereja ini kadang tinggi, kadang rendah. Tapi ada satu alat, waktu arus itu masuk ke alat itu, distabilkan masuk ke gereja ini. Jadi ke gereja ini tetap dia tegangannya 220 volt. Kalau saya pakai ayat ini, firman Tuhan bilang dalam bahasa aslinya, dia bilang begini, hikmat dan pengetahuan itu, dan takut akan Tuhan, walau bagaimanapun arus dunia ini masuk, kadang tinggi, kadang rendah, kadang benar, kadang enggak, asal kita takut sama Tuhan, itu masuk dalam hidup kita stabil dia. Jadi hikmat dan pengetahuan itu sangat perlu. Saya mau bilang hikmat dan pengetahuan ini seperti dua sisi mata uang yang gak bisa dipisahkan. Pengetahuan itu penting. Kami orang-orang muda bangga dengan orang-orang tua kami, hamba-hamba Tuhan yang ada di Sibaya ini, yang kuliah di usia yang tua. Karena memang pengetahuan itu penting. Tapi pengetahuan saja tidak cukup, kita juga butuh hikmat. Ini dua-dua hal yang penting. Pengetahuan penting, hikmat juga penting. Pengetahuan tanpa hikmat itu juga bisa membahayakan. Alfred Nobel, dia pernah ciptakan satu temuannya dia ciptakan satu dinamit, bom. Alfred Nobel itu ciptakan dinamit, tujuan awalnya supaya bisa menghancurkan gunung-gunung untuk buat jalan. Untuk misalnya ada konstruksi bangunan yang tinggi, kalau hancurkan satu-satu pakai martel lama, lalu dia ciptakanlah dinamit. Itu dipakai oleh banyak orang. Tapi ada teroris, ternyata dia salah gunakan dinamit itu. Mereka pakai dinamit itu untuk membom, membunuh banyak orang. Siapa teroris? Dia orang yang berpengetahuan. Dia bisa rakit bom. Tapi dia nggak punya hikmat. Tapi Bapak Ibu, kita punya hikmat pun, tapi kalau nggak punya pengetahuan, kita juga terbatas. Saya kasih contoh, di Alkitab ini ada dua tokoh yang menurut saya luar biasa. Ada Petrus, ada Paulus. Ini sama-sama diurapi Tuhan. Waktu Petrus jalan, ada orang kena bayangannya yang sakit, sembuh. Tapi Petrus, dia cuma tamatan nelayan. Paulus, dia doktor kalau istilah sekarang. Dia muridnya Gamaliel. Sama-sama dipakai Tuhan, sama-sama dahsyat, tapi Petrus dia terbatas.
Kalau ada orang nanya sama Petrus, mungkin dia mau berdebat atau tanya teologi, ya, mungkin Petrus cuma jawab gini. Misalnya ada orang sakit, gimana ini Petrus? Petrus mungkin cuma jawab gini, pokoknya kau percaya atau enggak? Kalau percaya kau sembuh. Tapi kalau orang tanya sama Paulus, gimana menurutmu? Mau cara apa? Mau teologi apa? Dia jago. Paulus itu dia punya hikmat, dia punya pengetahuan. Makanya khotbah pun dia masuk di kantor-kantor pemerintahan itu Paulus, karena dia memang orang cerdas, orang pintar, dan orang yang berhikmat. Jadi hikmat dan pengetahuan Bapak Ibu kita sangat butuhkan. Orang berhikmat itu jauh lebih berguna daripada orang yang kuat. Sekali lagi, orang yang berhikmat itu jauh lebih dibutuhkan daripada orang yang kuat. Makanya orang Tapanuli bilang begini, dang gogo tak tidobor. Bukan kekuatan, hikmat yang kita perlukan. Itu sebabnya hari ini kita perlu hikmat dalam segala hal. Perlu hikmat. Kita perlu hikmat dalam mendidik anak kita buat jemaat-jemaat. Kita perlu hikmat menjalankan usaha. Buat kita gembala, kita butuh hikmat untuk menggembalakan jemaat. Karena zaman akan semakin maju. Nah, bagaimana caranya kita mendapat hikmat? Yang pertama, hikmat kita bisa dapatkan waktu kita minta sama Tuhan. Yakobus pasal 1 ayat 5. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah. Kalau kita mau hikmat, minta sama Allah, minta sama Tuhan, minta sama Yesus. Yesus, aku butuh hikmat. Hikmat ini begitu luar biasa. Saya pernah dengar ada satu cerita. Cerita ini cerita yang unik. Di Jepang itu mereka pernah produksi sabun. Sabun yang pakai kotak kayak sabun kita yang biasa itu. Waktu satu perusahaan besar produksi banyak sabun dalam kotak, dan ternyata waktu mereka pasarkan, banyak konsumen itu yang dapat hanya kotak, sabunnya nggak ada di dalam. Jadi akhirnya pemilik perusahaan ini bingung, gimana ini? Kok bisa ada kotak, nggak ada sabunnya? Jadi waktu dicek mesin mereka, ternyata mesinnya juga nggak secanggih. Waktu itu belum canggih sekarang. Jadi mereka bingung, apa yang harus kita buat? Ternyata ada kotak-kotak yang lewat di mesin itu, nggak ada sabunnya di dalam. Akhirnya mereka berpikir keras, apa yang harus kita lakukan? Dengan dana yang lumayan besar, akhirnya mereka menemukan namanya sinar X. Jadi sinar itu ditaruh begini di pinggir mesin. Jadi kalau ada kotak yang kosong, itu langsung dikena sinar, dia bisa lihat dalamnya, langsung bunyi titit titit titit. Langsung yang kena sinar langsung digeser gini, nggak ada sabunnya. Itu biayanya besar sekali waktu itu, belum secanggih sekarang pada zaman itu. Tapi ada satu home industri lah, nggak sebesar pabrik, nggak semewah pabrik itu, tapi ada rumah produksi rumahan juga buat sabun yang sama. Mereka juga begitu. Gimana cara mengatasi supaya semua kotak sabun ini berisi, dan waktu sabun mereka itu jalan di mesin yang sederhana. Mereka nggak pakai sinar X. Mereka cuma beli satu kipas angin yang murah-murah. Waktu jalan sabun itu, kotak yang kosong kena angin itu langsung jauh. Bayangkan besarnya dana yang perusahaan ini pikirkan hanya untuk menggeser satu kotak sabun tanpa hikmat. Dan seberapa murahnya hanya modal kipas. Kipas itu pokoknya nggak berisi dan langsung di sorong angin itu. Itulah hikmat. Dan hikmat tidak bisa dipelajari. Hikmat itu kalau kita mau minta sama Tuhan. Di Alkitab ini kita kenal satu tokoh namanya Raja Salomo. Dia begitu berhikmat. Dan firman Tuhan catat, dia minta sama Tuhan. Dan Tuhan berikan kepadanya. Dan firman Tuhan catat, Raja Salomo adalah manusia terkaya yang tidak akan pernah ada orang menyainginya di zamannya, sebelum dia, bahkan sesudah dia.
Artinya Elon Musk, orang terkaya sekarang pun kalah sama kekayaan Raja Salomo karena dia punya hikmat. Salomo makin terkenal, Raja Salomo makin terkenal waktu ada satu kasus. Ada dua makhluk terkuat di bumi lagi berantem. Anakku itu, anakku, ribut. Dan sampai lagi hadapan raja. Orang bingung gimana nanti ini anak siapa. Tapi lihat hikmat Tuhan itu. Ambil pedangku, kata Salomo. Waktu mau dibelah, ibu yang punya anak itu bilang, udah sama dia saja. Dan ketahuan, itu hikmat. Kalau sekarang mungkin gampang ya. Kalau berkelahi ibu-ibu, cek CCTV. Kalau enggak, anak sekarang enggak jelas siapa bapak mamanya, tes DNA. Di zaman Raja Salomo belum ada CCTV, belum ada tes DNA. Hikmat itu bisa melebihi CCTV, bisa melebihi tes DNA. Itu sebabnya hari ini, kalau kita mau berhikmat, mintalah sama Tuhan. Yang kedua, kalau kita mau berhikmat, takutlah akan Tuhan. Ayub pasal 28 ayat 28. Tetapi kepada manusia ia berfirman, sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat, dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Artinya hikmat itu nggak perlu kita kejar. Hikmat itu adalah akibat dari kita takut akan Tuhan. Pokoknya kalau kita takut sama Tuhan, Tuhan kasih hikmat. Amsal 9:10, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Bahasa Indonesia sehari-hari Alkitab berkata begini, orang menjadi bijaksana, pertama-tama orang harus mempunyai rasa hormat dan rasa takut kepada Tuhan. Kalau kita mau jadi pribadi, jadi jemaat, jadi hamba-hamba Tuhan yang berhikmat, hormatlah sama Tuhan. Takutlah kepada Tuhan. Dalam Alkitab bahasa Karo dia bilang begini, maka banci kalak jadi pentar, laban cilang, erkemalangan ia lebih mentuhan. Gak bisa enggak kalau kita mau berhikmat melebihi zaman sekarang. Laban cilang, erkemalangan, hormat, takutlah kita sama Tuhan. Jadi hikmat itu bonus. Yang perlu kita kejar, takutlah akan Tuhan. Hormatlah kepada Tuhan. Sediakanlah waktu kita untuk Tuhan. Jangan sisakan waktu kita untuk Tuhan. Beda sediakan waktu, beda sisakan waktu. Kalau kita sisakan, maka kita akan dapat sisa-sisa. Kalau kita siapkan waktu kita yang terbaik untuk Tuhan, janji Tuhan, Tuhan akan berikan hikmat. Daniel dicatat di Alkitab 3 kali sehari dia siapkan waktunya untuk Tuhan. Daniel sama kayak kita orang sibuk, tapi dicatat di Alkitab 3 kali sehari seperti biasa dia lakukan. Dia datang di kaki Tuhan. Dicatat di Alkitab Daniel dan kawan-kawannya itu ditemukan 10 kali lebih pintar dari yang lain. Ada hikmat ketika dia siapkan waktunya untuk Tuhan. Ada seorang Daud, dia begitu intim sama Tuhan. Di Mazmur itu banyak dicatat, ada lagunya. 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Tuhan. Ada lagi, dia mau membangunkan fajar. Bangunlah hai jiwaku. Setiap pagi dia bilang sama jiwanya, Daud, bangun jiwaku. Bangunlah gambus dan kecapi. Ayo gambus kecapi bangun, bangun. Aku hendak membangunkan fajar. Dia bangunkan fajar, dia sembah Tuhan, dia siapkan waktunya yang terbaik untuk Tuhan. Dan gak heran dicatat di dalam Mazmur 119, 99 dan 100.
Daud bilang begini, aku Daud lebih berakal budi dari semua pengajarku, sebab peringatan-peringatanmu kurenungkan. Aku lebih mengerti dari orang-orang tua, sebab aku memegang titahmu. Janji Tuhan, kalau kita siapkan waktu kita menyembah Tuhan, intim dengan Tuhan, kita bahkan bisa lebih hebat dari pengajar-pengajar, bahkan lebih berpengertian dari orang-orang yang itu. Dahsyat kalau kita siapkan waktu kita untuk Tuhan. Dulu ada satu pembicara terkenal namanya Mario Teguh. Salam Super. Kalau kita suka tonton itu. Dia sering sekali pakai kitab Amsal. Orang yang nggak tahu Amsal, mereka hebat kali, berhikmat kali orang pikir. Padahal banyak dia baca kitab Amsal. Dia bukan orang Kristen. Dia sekali berdiri, paling murah 110 juta 1 jam, sampai 200 juta. Dia pakai Alkitab kita. Bilang kiri kanan, orang aja baca Alkitab, kita harus lebih dari mereka. Kalau kita mau berhikmat, takutlah akan Tuhan, hormatlah akan Tuhan, siapkan waktu kita untuk Tuhan. Siapkan waktu kita baca firman. Mungkin kita semua masih berdoa, mungkin masih biskon, mungkin masih baca firman. Tapi apakah memang kita siapkan waktu kita untuk intim dengan Tuhan, untuk lebih memperdalam lagi firman Tuhan? Atau ya, haleluya, amin, ya, musuh jamnya menahin kaki kita itu. Siapkan waktu, jangan sisakan, siapkan waktu. Dan yang ketiga, apa yang kita bisa lakukan agar kita mendapat hikmat? Amsal 13 ayat 20. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Yang ketiga, untuk kita bisa mendapat hikmat, mendapat bijak, kita perlu jaga pergaulan kita. Kalau kita bergaul dengan orang bijak, akan makin bijak. Kalau kita bergaul dengan pemalas, maka kita makin malas. Kalau kita bergaul dengan orang yang suka marah-marah, maka kita juga akan jadi orang yang suka marah-marah. Daniel, dia punya banyak kawan. Dia tokoh, dia pejabat, mungkin Dandim kawannya, Kapolres kawannya. Tapi Daniel itu punya 3 sahabat baik. Asal ada masalah, asal ada problema, asal ada pergumulan, yang dia cari Sadrak, Mesak, Abednego. Lalu dia cerita, mereka berdoa. Dan hubungan yang sehat biasanya akan menghasilkan buah. Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel, mereka itu sahabat yang baik. Dan kita lihat bagaimana pertolongan Tuhan itu selalu nyata di tengah-tengah pemerintahan mereka. Satu kali ada cerita di Kapernaum, ada satu orang lumpuh. Lalu dia punya 4 kawan. Lalu 4 kawannya ini lihat orang lumpuh ini, mereka nggak mau orang ini tetap lumpuh. Ini sahabat yang baik. Akhirnya dia gotong si orang lumpuh itu 4 orang, dia bawa ketemu sama Yesus di satu rumah. Karena Yesus itu banyak yang senang, rumah itu padat, nggak bisa lagi masuk. Lalu akhirnya 4 orang ini bilang begini, gimana ini, nggak bisa masuk, ayolah kita angkat yang lumpuh ini, kita bawa dari atap. Lalu mereka turunkan. Apa yang Yesus bilang? Yesus bilang begini, Markus 2 ayat 5. Ketika Yesus melihat iman mereka, bukan iman orang lumpuh ini, tapi iman keempat sahabatnya itu, berkatalah dia kepada orang lumpuh itu, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Orang lumpuh ini, dia bisa akhirnya berjalan karena dia dikelilingi oleh orang-orang yang gak mau dia tetap lumpuh. Karena dia punya sahabat-sahabat yang selalu menguatkan dia. Tapi orang lumpuh ini harus mau dinasihati.
Mungkin waktu mereka mau masuk nggak bisa. Gua si Bane, mereka masih masuk Baginarin secara kita bawa kau dari atas, si penusur karian jaran. Gitu. Kan pasti mungkin dia bilang, gua lah, dia. Kan bisa juga dia. Sedang lagi, kurinak tak aku, lumpuh naga karyaku. Tapi dia mau dinasihati. Gimana? Mau. Ayo diturunkan. Pasti ada resiko. Tapi salah satu untuk kita juga bisa bergaul, punya teman-teman yang menguatkan, kita harus mau ditegur, harus mau dinasihati. Coba tanya kiri kanan, kamu kapan terakhir ditegur orang? Jangan-jangan gak ada lagi yang berani tegur kita. Saya pribadi bersyukur ada di wilayah ini. Kami selalu, kalau ada yang salah, ditegur, dinasehati, bukan hanya dimarahi, dikasihi. Ini baru 2 puasa kita terakhir kemarin. Saya didatangi sama Gembala Cerai. Kamu sini dulu, ku nasehati kamu dulu, katanya sama aku. Gimana kamu bikin begini? Kok bisa begini? Bagiku itu jauh lebih bagus. Saya bilang, nggak ada saya lakukan begitu. Oh gitu. Aku pikir pun nggak mungkin kamu seperti itu. Nggak ada. Jadi pendeta Jeraya dia dengar berita bagaimana. Bagusnya dia nasihatin saya. Nggak ada saya lakukan begitu. Itu ditegur. Kemarin pas 2 puasa di Orek Labora, 3-nya kami mahasiswa yang nggak bisa. Saya di Batam, Bapak Ketua di Palembang, Gembala Raya, lagi ada jemaat yang meninggal, pas kami nggak hadir. Kami langsung dipanggil sama Bapak MDG, Bapak Tadi Sambut. Sini kalian dulu, kumpul kalian 3 aja. Kami dimarahi, gimana kalian? Nggak boleh begitu. Nah, itu ditegur. Tapi pas ditegur dikasih makan. Jadi kalau kita mau terus berhikmat, salah satunya Amsal bilang 15:31, orang yang mengarahkan telinganya kepada teguran, yang membawa kepada kehidupan akan tinggal di tengah-tengah orang bijak. Bilang kiri kanan, kalau salah aku tegur, aku tenang. Bilang, udah rindu aku ditegur. Daud dia pernah salah. Salahnya fatal sekali. Dia sudah menikah, suka sama istri orang, dia buat pembunuhan berencana, istri orang sampai mati, lalu suami orang mati, istrinya dibawa ke istana, dia seolah seperti pahlawan. Tapi Tuhan tegur Daud melalui Nabi Nathan. Kamu salah. Daud nggak bela diri, dia presiden, dia raja, bisa dengan gampangnya dia bilang sama pas pampres, bunuh pendeta itu, nasihatinya pula. Tapi dia bilang, ya aku salah. Dia bilang sama Tuhan, Tuhan jangan ambil rohmu daripadaku. Karena bagi Daud, roh Tuhan itu segala-galanya. Beda dengan Herodes. Dia pernah ditegur sama Yohanes Pembaptis. Gimana kau itu? Gak benar hidup. Herodes gak terima ditegur. Tangkap Yohanes Pembaptis. Dan akhirnya Yohanes Pembaptis dipenggal kepalanya karena dia tidak mau ditegur. Kalau kita mau pintar, banyaklah belajar. Tapi kalau mau sering dikoreksi, kita akan menjadi orang yang lebih bijaksana. Makin kita bijaksana, biasanya kita akan makin kalem, makin ngerti, karena Tuhan selalu pimpin. Dulu pun Tuhan tolong, nanti pun begini. Makin orang dekat dengan Tuhan, makin orang itu biasanya menjadi kalem. Sama kayak mobil. Saya dulu pernah punya mobil 800 cc. Jadi kalau mobil 800 cc itu kita gas, gitu suaranya. Tapi kilometernya itu paling 60, lari 60, tapi suaranya tuh. Saya juga pernah bawa mobil yang cc tinggi, 2500 cc. Itu kalau kita gas gitu, nggak ada suaranya gitu.
Tapi kilometernya bisa udah 100 kilometer. Sama kayak manusia. Orang yang biasanya kurang bijaksana, itu kayak mobil CC rendah tadi. Sikit-sikit. Tapi orang yang bijak makin dekat dengan Tuhan biasanya makin kalem. Katanya saya, tapi sudah lari 120, lari 140. Coba tanya kiri kanan, kamu udah berapa sesi? Saya berharap kita semua jadi anak-anak Tuhan, jadi hamba-hamba Tuhan yang diberkati oleh Tuhan, dipenuhi oleh Tuhan dengan hikmat. Ada hal-hal yang gak bisa dipelajari, ada orang-orang yang gak tahu apa jalan keluarnya. Waktu dia ketemu dengan kita, dia ketemu jalan keluar. Bukan karena kita, tapi karena kita takut kepada Tuhan. Tuhan kasih hikmat. Biarlah hari ini firman Tuhan ini menguatkan kita. Kita jadi orang-orang yang berhikmat, jadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Saya tutup firman Tuhan. Tadi saya cek Google, ada kalimat-kalimat yang menarik. Dia sedang menceritakan perbedaan orang pintar dengan orang bijak. Saya mau bilang kita semua perlu pintar, perlu pengetahuan, tapi kita juga perlu hikmat, perlu bijaksana. Saya tutup dengan kalimat ini. Orang pintar selalu tahu apa yang diucapkannya. Dia bisa mencerna informasi dan meresponnya kembali dengan sangat cepat. Ucapannya lugas dan juga tajam. Tapi orang bijak akan sangat hati-hati dengan ucapannya. Dia akan memikirkan terlebih dahulu apakah ucapannya bermanfaat, apakah akan menyinggung perasaan orang lain, apakah itu perlu diucapkan. Karena orang bijak tahu betul bahwa kata-kata lebih tajam daripada pedang. Sekali melukai hati orang akan sulit untuk menyembuhkannya meskipun lewat kata maaf. Orang pintar, dia punya kelebihan dan kemampuan yang begitu besar. Dan dia sadar akan kemampuannya itu, itulah yang membuat dia percaya diri. Bahkan kadang terlihat sedikit sombong dan angkuh. Tapi orang bijak punya kemampuan dan kelebihan yang besar juga, tapi dia sadar bahwa dia tidak sempurna dan memiliki kekurangan. Itulah yang membuat orang bijak tetap rendah hati dan terus mau belajar. Orang pintar mengandalkan logika, mengandalkan pengetahuan dalam berpikir dan mengambil keputusan. Orang bijak berpikir bukan hanya dengan logika saja, tapi menggunakan perasaan, sehingga dia mempertimbangkan berbagai kemungkinan sebelum mengambil satu keputusan. Orang pintar merasa selalu benar. Dia sulit menerima pemikiran orang lain yang berbeda. Seringkali terlibat dalam adu argumen, bahkan kadang memaksa orang lain untuk menerima pola pikirnya. Sedangkan orang bijak bisa menerima perbedaan antara orang lain dan dirinya. Orang bijak punya toleransi yang tinggi karena dia sadar bahwa setiap orang berbeda. Kalau ada pemikiran orang lain yang menurutnya lebih benar, dia tidak akan sungkan untuk menerima pemikiran tersebut. Orang pintar meminta maaf ketika dirinya berbuat salah. Tapi orang bijak bisa minta maaf walaupun dia tidak salah. Orang pintar banyak bicara tapi sedikit mendengar. Orang bijak lebih banyak mendengarkan dan hanya berbicara ketika diperlukan. Orang pintar tahu tentang banyak orang, tapi orang bijak tahu banyak tentang dirinya. Orang pintar menyelesaikan masalah yang terjadi, tapi orang bijak mencegah terjadinya masalah. Orang pintar mampu membela diri supaya tidak terlihat salah, tapi orang bijak mampu merendahkan hati dan mengakui bahwa dia salah. Saya pikir ini kalimat luar biasa tadi saya baca, makanya saya bagikan buat kita semua. Biarlah hari ini kita semua jadi anak-anak Tuhan, jadi hamba-hamba Tuhan
Yang dipakai Tuhan dahsyat. Jangan takut dengan kemajuan zaman. Mungkin ada kami yang mulai gelisah, di mana nanti kami ini? Kalau sistem ini masuk di kampung kami, gimana nanti kami ini? Masih mampunya kami. Kalau nanti nggak ada lagi persembahan pakai kiris-kiris, gimana ini? Nanti kalau sistemnya gimana ini? Jangan takut. Selama kita takut akan Tuhan, Tuhan akan terus berikan hikmat. Melebihi zaman. Lihat Raja Salomo, belum ada CCTV, belum ada tes DNA. Dia Tuhan kasih hikmat, melebihi itu semua. Dan biarlah hari ini kita menjadi anak-anak Tuhan, menjadi hamba-hamba Tuhan yang terus diberkati oleh Tuhan.